mama dihamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amen. Horas manugot madihita manginang doan na hinahulungan jalan na pinasupaso ni Tuhatta Yesus Kristus. Salam sehat. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Evangelium Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Demikian kebenaran firman. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana respon Amang Inang atau respon saudara-saudara jika seorang pelayan rumah makan bersikap tidak ramah terhadap Amang Inang? Mengatakan ambil sendiri, bayar sendiri dan yang lainnya. Atau di rumah pangurupi atau pembantu tidak berada di tempat ketika Amang Inang sedang membutuhkannya. Atau pelayan toko kue cuek terhadap ibu, diminta oleh tukang sampah untuk membuang sampah sendiri ketika ibu merintih kesakitan, sementara pelayan kesehatan asik bercanda dengan temannya tanpa peduli dengan saudara kita yang sedang sakit. Sering mendengar dan melakukan apa itu melayani. Biasanya ini ditunjukkan kepada orang-orang yang lebih rendah kedudukan atau derajatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang menyebut diri orang Kristen, tetapi karakter hidupnya sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Salah satu karakter yang sangat menyolok dalam diri Tuhan Yesus adalah berhati hamba, yaitu mau melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang ke dunia bukan untuk menjadi terkenal, dieluk-elukkan, disanjung, disambut dengan sorak-sorai, melainkan hadir sebagai pribadi yang sangat sederhana, jauh dari kemegahan dan semarak dengan memposisikan dirinya sebagai hamba atau pelayan. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tugas utama seorang hamba adalah melayani. Karena itu Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan ia rela memberikan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saudaraku yang kekasih, pelayanan Yesus tidak terbatas hanya menolong mereka yang dalam kesusahan jasmani seperti menderita sakit penyakit, kekurangan uang dan makanan, atau memberi kelepasan dari keterikatan pada kuasa iblis dan dosa moral saja. Tetapi ia juga telah memberikan teladan berupa pengampunan, termasuk kepada mereka yang menyiksa dan menyalibkan dia, agar kita mendapat penebusan menjadi anak-anak Allah. Menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang disukai. Pada dasarnya, natur manusia tidak suka untuk menjadi pelayan. Plato berkata, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Perkataan ini mengandung pengertian yang sangat dalam. Rupanya Plato lebih jujur daripada kita, sebab seringkali kita mau melayani orang lain, namun dalam prakteknya kitalah yang ingin dilayani oleh orang lain. Tuhan Yesus berpesan agar kita saling melayani. Tiap orang percayalah pelayan Tuhan. Begitulah kata melayani sering dipakai di gereja, persekutuan, pekerjaan, dan yang lainnya. Tetapi, apakah sebenarnya arti melayani? Amang Inang dongan na hinaholongan. Melayani bukan untuk dilayani seperti nas kita hari ini. Sebuah motto yang gampang untuk mengatakan, namun sering kita tidak suka untuk melakukannya. Apa itu pelayanan sebenarnya? Pelayanan adalah respon atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus. Yang kedua, dengan penyerahan diri sebagai hamba Allah yang mewujudkan melalui persembahan hidup yang kudus dan benar. Yang ketiga, pelayanan adalah dedikasi diri dalam memikul salib Kristus untuk menjalankan visi dan misi Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Kita kembali ke yang pertama, respon atas kasih karunia Allah. Pelayanan merupakan respon kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Respon yang secara otomatis muncul karena kesadaran bahwa kasih Allah itu telah diterima dalam keadaan unconditional atau tidak bersyarat. Pembenaran Allah dalam diri kita sebagai orang berdosa itu terjadi karena ada penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelayanan itu bukan syarat masuk surga,
Karena setiap orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah dijamin masuk surga terlebih dahulu. Pelayanan bukan syarat masuk ke surga, tetapi kita sudah ada jaminan masuk ke surga di dalam Yesus Kristus. Karena harga yang begitu mahal, kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, yakni darah Kristus. Maka pelayanan yang kita lakukan adalah respon atas kasih Allah yang begitu besar. Yang kedua, Allah yang menyelamatkan umat manusia di dalam diri Yesus Kristus. Pelayanan selalu dilihat dalam koridor keselamatan manusia yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Pelayanan tidak mungkin dapat dilepaskan dari konsep keselamatan manusia dalam Yesus Kristus. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada cara apapun dalam diri manusia sehingga dia dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan murka Allah. Satu-satunya jalan Allah dari pihak Allah yang menyatakannya untuk menyelamatkan umat manusia melalui pelayanan Yesus di kayu salib. Karya keselamatan manusia sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, penyerahan diri sebagai hamba Allah. Pelayanan yang sesungguhnya merupakan penyataan konkret dari seseorang yang menyerahkan dirinya sebagai hamba Allah. Karena dia telah mendapatkan kasih karunia dan keselamatan yang sejati, maka satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah penyerahan diri di hadapan Allah. Hizkia mengingatkan Israel untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan datang ke tempat kudusnya dalam 2 Tawarik 30 ayat 8. Penyerahan diri kepada Allah karena kita telah memperoleh hidup yang baru. Paulus menyebutkan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang kamu hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12 dan ayat 13. Yang keempat, persembahan hidup yang kudus dan benar. Penyerahan diri dalam bentuk seluruh kehidupan kita, bukan dari apa yang kita punyai, baik itu harta kita, uang kita, waktu kita, pemikiran kita, tenaga kita, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, yakni seluruh hidup kita. Penyerahan diri yang sempurna adalah seluruh hidup kita yang kudus dan benar. Seluruh eksistensi kita secara holistik, yaitu pola pikir kita, latar belakang hidup kita, tujuan dan arah hidup kita, cita-cita dan harapan-harapan yang akan kita capai, semuanya harus kita serahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan yang artinya kita percaya bahwa Tuhan telah mengatur hidup kita dengan sempurna. Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Persembahan yang hidup yang kudus dan benar karena Allah adalah anak Allah yang kudus dan benar. Hidup kudus berarti ada di dunia tetapi tidak sama dengan dunia, larut tidak hanyut atau hanyut tidak larut. Yang kelima, dedikasi diri dalam memikul salib. Pelayanan jika dimengerti sebagai penyerahan diri menjadi hamba Allah, maka di dalamnya mencakup dedikasi diri yang tinggi. Dedikasi itu dinyatakan dalam bentuk pelayanan kepada yang lain sesuai dengan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Orang yang melayani harus melakukan dengan kekuatan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Maka dedikasi mencakup seluruh energi, seluruh segi kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan satu motivasi, yakni untuk kemuliaan Allah, yaitu selalu berusaha dengan sekuat tenaga bahwa apa yang kita lakukan dapat diperkenankan oleh Allah. Dan yang terakhir, arti pelayanan menjalankan visi dan misi Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Pelayanan yang harus dilakukan dalam visi dan misi Allah yang menyelamatkan semua umat manusia. Pelayanan yang dilakukan tidak bisa terlepas dari visi dan misi Allah. Tujuan dan arah pelayanan adalah menuju pemenuhan visi dan misi Allah di dalam menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Matius 9 ayat 35. Saudaraku yang kekasih, menjadi pengikut Kristus berarti harus memiliki hati hamba seperti Kristus. Berhati hamba berarti siap untuk tidak dikenal, tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh orang lain. Ada berbagai cara di dalam kehidupan kita untuk melayani di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang Kristen yang melayani dengan harapan beroleh pujian, hormat dari manusia. Berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus yang rela menanggalkan segala atribut, kebesarannya dan kemuliaannya dan keilahiannya menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
sehingga keberadaannya sama sekali tidak diperhitungkan dan bahkan dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berhati hamba berarti juga melayani dengan penuh kerelaan, pengabdian, dan kerendahan hati. Ini berbicara tentang sikap hati dalam melayani. Dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pelayanan meliputi dua arah, yaitu pelayanan kepada Tuhan yang namanya vertikal, dan pelayanan kepada sesama, yaitu horizontal. Dalam melayani Tuhan, kita harus memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Roma 12 ayat 11. Dan melayani sesama dibutuhkan hati yang rela dan penuh dengan kasih. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang menjadi besar karena mereka bisa melayani. Tidak perlu gelar, tidak perlu menguasai pengetahuan yang luar biasa terlebih dahulu. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang penuh sukacita dan jiwa yang penuh dengan kasih. Inilah prinsip Martin Luther King yang benar-benar menggambarkan pribadi Yesus. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi pelayan dan hamba agar bisa menjadi besar. Markus 10 ayat 43 dan 44. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menebus kita. Tuhan yang seharusnya ada pada posisi tertinggi pun datang untuk melayani. Ini sebuah ajaran yang luar biasa, bahwa untuk menjadi orang besar kita harus siap melayani dengan penuh hati. Sulitkah? Tidak sama sekali. Karena hati kita telah dipenuhi oleh sukacita dan kasih oleh Roh Kudus. Semuanya telah dicukupkan oleh Tuhan. Yang penting kita lakukan adalah berdoalah dengan berkata, Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Kami terlalu egois untuk menjadi pelayan bagi yang lain, apalagi mengalami penderitaan bagi orang lain. Tetapi kami tahu bahwa kami harus belajar untuk peka dan memiliki beban yang sungguh-sungguh untuk menghidupi pengajaran firman Tuhan. Biarlah kami terus dilatih oleh Tuhan sendiri untuk sanggup meneladani Kristus, kiranya Tuhan layakkan kami makin lama makin layak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tanpa memiliki hati hamba, kita tidak layak melayani Tuhan dan sesama. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.